Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Cahaya Gusti. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang singgasana Tuhan. Di manakah Allah? Banyak orang yang mencari Allah. Ada yang pergi mendatangi makam-makam keramat. Selama berhari-hari yang ditemukannya hanya nisan dan kuburan saja. Ada juga orang yang mendatangi tempat-tempat yang angker dan dikeramatkan untuk mencari Tuhan. Ternyata bukannya ketemu dengan Tuhan, justru bertemu dengan hantu. Karena di tempat tersebut banyak jin yang berseliweran siap untuk menyesatkan manusia. Lain lagi, ada orang yang mendatangi gua dan menyendiri di dalamnya. Setelah beberapa bulan, yang ditemui hanya kesunyian dan kesepian. Sebagian orang mencari Tuhan di dalam masjid. Mereka beranggapan bahwa masjid adalah rumahnya Tuhan. Tetapi mereka tidak menemukan Tuhan. Karena mereka sholat hanya olahraga, rukuk sujud, tetapi mereka belum mengerti siapa yang disembahnya. Sebagian orang menganggap bahwa Allah itu di dalam Ka'bah. Jutaan orang yang kaya telah pergi haji dan umroh ke sana. Mereka tawaf mengitari Ka'bah, akan tetapi mereka tidak menemukan keberadaan Tuhan, karena kebanyakan mereka adalah justru menjadi turis. Ada lagi pendapat yang aneh. Mereka adalah golongan Salafi dan Wahabi. Mereka menyatakan bahwa Allah bersemayam di arsy-Nya, yaitu di langit ketujuh di atas sana. Jika memang demikian, maka orang-orang yang mencapai makrifat atau orang-orang yang bisa bertemu dengan Tuhan adalah negara Rusia dan Amerika, karena mereka berulang kali sudah mencapai bulan, sedangkan kita belum pernah ke bulan. Lalu di manakah kita mencari Allah? Allah sendiri sudah menjawabnya di dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dalam ayat lain disebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Al-Quran Surat Qaf ayat 16. Jika alam semesta ini disebut alam kabir, yaitu alam besar jagat raya, maka diri manusia itu adalah alam shogir, yaitu alam kecil sebagai miniaturnya alam besar jagat raya ini. Semua yang ada di alam kabir atau di jagat raya
maka akan berada juga di dalam alam shogir. Untuk itu, jika mencari Allah, maka carilah di dalam diri kita masing-masing. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian, apakah kamu tidak memperhatikannya? Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Imam Ja'far Shadiq berkata, sesungguhnya hati seorang mukmin itu adalah arsy Allah. Juga dalam penjelasan lain, beliau pernah berkata, langit dan bumi tidak mampu memuatku, akan tetapi aku termuat dalam diri hambaku yang mukmin. Dalam kitab Biharul Anwar jilid 58 halaman 39. Dalam hadis qudsi lainnya disebutkan, tidak dapat memuat zatku bumi dan langitku kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam Al-Quran dijelaskan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari yang harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan kalbun yang bersih. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan ke dalam dirinya, disebabkan karena di dalam diri manusia itu Allah telah menciptakan sebuah mahligai, yaitu singgasana, yang mana di dalamnya Allah telah menanamkan rahasianya, sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, banaitu fi jawfi ibni Adam qasran wa fil qasri sodron wa fi sodri qalban wa fi qalbi fuadan wa fil fuadi sagafan wa fi sagafi labban wa fi labbi sirron wa fi sirri ana. Allah berkata, aku jadikan pada anak Adam itu sebuah istana. Di dalam istana itu ada di dada. Di dalam dada itu ada kalbu, tempat bolak-baliknya hati. Di dalamnya terdapat fuad, yaitu hati yang jujur. Di dalamnya fuad ada sagofah, yaitu hati yang penuh kerinduan. Di dalamnya sagofah ada lubun, yaitu hati yang merasa terlalu rindu. Dan di dalam sagofah ada sirrun, yaitu hati yang di dalamnya penuh kemesraan kepada Allah. Di dalamnya itulah ada aku. Hadis qudsi. Jika seseorang sudah mengetahui hakikat keberadaan singgasana Allah, yaitu di dalam diri kita, di hati nurani, maka dimanapun berada tidak bakalan bingung, karena hatinya selalu ingat dan tersambung kepada Allah. Pergi ke tempat kuburan yang keramat, hatinya tetap selalu ingat kepada Allah. Pergi ke tempat yang angker, hatinya selalu cinta ingat kepada Allah. Ketika menyendiri di gua, hatinya justru bermesraan dengan Allah. Begitu juga ketika iktikaf di dalam masjid dengan memperbanyak sholat dan zikir, sehingga hatinya
dipenuhi oleh cahaya Allah. Bahkan pergi ke Ka'bah dan tawaf mengitari Ka'bah, hatinya selalu dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah, yaitu ada di timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Demikian pembahasan tentang singgasana Tuhan. Semoga jiwa kita semakin tercerahkan, jiwa kita semakin bercahaya. Dan sampai jumpa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.